apakah daun palma bisa diganti dengan daun lain? Jadi penggunaan daun palma ini menyimbolkan sekali lagi peristiwa pesta kemeriahan penyambutan orang besar. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa lagi bersama saya Bung Ingat. Kali ini kita bertemu dalam ruang katekese. Katekese kita kali ini membahas tentang daun palma. Ini dia. Ini lagi bisa kita lihat. Salah satu peristiwa penting dalam gereja Katolik adalah perayaan Minggu Palma. Mengapa peristiwa ini menjadi penting? Karena perayaan Minggu Palma merupakan awal atau bisa dikatakan menjadi pintu memasuki perayaan-perayaan besar, yakni perayaan besar itu Kamis Putih yang kita kenal dengan penetapan Ekaristi, Jumat Agung yang merupakan puncak dari sengsara Kristus, dan Malam Paskah, kemenangan. Akan tetapi, mengapa lebih meriah perayaan Minggu Palma ini? Karena menggunakan simbol yakni daun palma. Sekarang pertanyaannya, apakah kita tahu apa simbolnya daun palma? Mari kita bahas satu persatu. Perayaan Minggu Palma itu dapat kita lihat dalam kitab suci. Jadi perayaan Minggu Palma ini bisa kita katakan sangat biblis sekali. Peristiwa ini dapat kita temukan dalam keempat Injil kita, yakni Injil Matius 21 ayat 8, Injil Markus 11 ayat 8, Injil Lukas 19 ayat 36, dan Injil Yohanes 12 ayat 13. Keempat kutipan Injil ini bercerita peristiwa yang sama, yakni peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Yesus memasuki kota Yerusalem itu disambut oleh banyak umat. Dalam penyambutannya, umat menyambut Yesus itu dengan menebarkan kainnya. Ada yang menebarkan kain di jalan. Ada juga yang memberi daun atau ranting. Apakah disebut daun palma? Injil Matius dan Injil Markus tidak menyebut secara langsung penggunaan daun palma. Mereka hanya menyebut bahwa ada orang yang memberi ranting dan daun di mana Yesus melewati. Sementara Injil Lukas tidak menyebut daun. Dia hanya mengatakan bahwa ada orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Sementara Injil Yohanes itu dengan jelas menyebut bahwa orang yang menyambut Yesus itu menebarkan daun palma dan kainnya, seraya berseru, "Diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan, Raja Israel." Dari keempat Injil ini dapat kita simpulkan bahwa daun palma digunakan. Di situ bermula. Dari peristiwa keempat Injil tadi, kita melihat bahwa Yesus itu disambut sebagai seorang raja yang datang atas nama Tuhan. Tugasnya membawa perdamaian. Jadi, pertama kita bisa melihat bahwa simbol dari daun palma itu sendiri pertama membawa damai. Artinya semakin tampak ketika daun palma itu dilambaikan
sekaligus dengan seruan Hosana, Hosana. Ini menandakan bahwa penggunaan daun palma itu sungguh sangat meriah menyambut kedatangan orang besar. Jadi penggunaan daun palma ini menyimbolkan sekali lagi peristiwa pesta kemeriahan penyambutan orang besar. Apakah daun palma bisa diganti dengan daun lain? Kita tahu di beberapa daerah tidak semua ada daun palma. Bahkan di tempat kita baru mulai dibibitkan oleh orang-orang, baik di pekarangan gereja atau di pekarangan rumah juga dibuat. Tetapi kalau daun palma tidak ada, apakah itu menggagalkan daripada pesta kita, perayaan kita? Tentu tidak. Kita melihat bahwa sekali lagi daun palma menyimbolkan kemeriahan pesta. Kita juga bisa melihat di sekitar kita, apakah ada daun yang juga menyimbolkan pesta? Jelas ada, yakni daun kelapa. Khususnya ini daun kelapa yang muda, yang masih kuning, itu sering digunakan sebagai simbol daripada pesta, pakai menjadi pagar atau digantungkan ke gapura, atau bahkan dianyam, dibuat menjadi kalung untuk menyambut orang besar. Seperti gambar ini, Pak Jokowi datang ke Pulau Nias itu disambut, diberi kalung bulu nohi. Sekali lagi, kemiripan makna dan simbol ini membawa bulu nohi, daun kelapa itu, menjadi pengganti daripada daun palma itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Hari Minggu Palma merupakan salah satu peristiwa iman, yang mana peristiwa itu di mana Yesus memasuki kota Yerusalem. Perayaan ini ditandai dengan penggunaan daun palma. Daun palma di sini menyimbolkan sekali lagi bahwa adanya kemeriahan, adanya pesta, penyambutan raja yang datang atas nama Tuhan membawa damai. Daun palma juga kita gunakan sekali lagi saat ini untuk mengenang peristiwa Yesus itu memasuki kota Yerusalem membawa damai. Kita juga membawa daun palma ini menyatakan kita ikut membawa damai di mana? Di keluarga kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Semoga damai daun palma senantiasa menyertai kita. Sampai jumpa di katekese selanjutnya.